Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Halif Teknik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memperbaiki satu unit kulkas LG inverter, di mana kulkas ini mengalami trouble yaitu miskomunikasi data antara IC IPM dan IC chip utama atau chip controller ya. Pada waktu lalu, kulkas ini sudah pernah kita perbaiki, namun kita tidak menganalisa bagian modul karena eh, saat itu ketika kita nyalakan kulkasnya, itu di bagian motherboard tidak ada indikasi kedipan sama sekali ya. Nah, dan kita mengira hanya trouble di bagian posisi eh, evaporator karena banyak sekali bunga es di dalam evaporator sehingga bagian freezer ruang pendingin bagian bawah itu tidak dingin. Hal itu disebabkan karena sirkulasi udara pada bagian freezer tidak mengalir ke bagian pintu bawah. Dan waktu itu kita hanya mengganti termistornya saja teman-teman ya. Namun selang 3 hari kemudian, pemiliknya komplain, katanya kulkasnya bagian bawah tidak dingin lagi. Dan, setelah kita cek ternyata kita buka, modulnya itu mengalami kedipan. Nah, yang mana kedipan itu terjadi pada 2 LED sekaligus, LED 1 dan LED 2. Untuk LED yang satu itu mengalami kedipan 8 kali dan untuk LED yang 2 itu 4 kali. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itulah ya untuk LED satunya itu mengalami kedipan 8 kali dan untuk LED yang 2 atau LED 2 itu mengalami kedipan sebanyak 4 kali ya. Yang menjadi pertanyaan saya biasanya ya kalau untuk modul inverter ini di bagian IC PM LED 1 berkedip sebanyak 8 kali, biasanya kompresor itu tidak menyala ya, namun di sini kompresornya menyala terus-menerus tanpa jeda. Hal itu yang mengakibatkan pada saat sistem defrost bekerja ya, karena kompresor masih dalam keadaan hidup atau menyala ya, otomatis termistor tidak mendeteksi adanya naiknya suhu yang disebabkan oleh heater menyala ya. Hal itu disebabkan karena kompresornya hidup terus-menerus tanpa jeda atau tanpa henti ya. Ini kita jelaskan. Dan di sini kita akan mencoba menganalisa lebih dalam lagi. Oke, baik teman-teman, langkah-langkah yang akan kita lakukan pada saat melakukan perbaikan modul inverter LG atau kulkas inverter LG ini yang mengalami miskomunikasi data antara IC chip utama dengan chip IPM, yaitu kita akan menguji atau mengenali kerusakan terlebih dahulu, teman-teman, atau menganalisa motherboardnya. Nah, caranya bagaimana? Kita perhatikan ya. Di sini ada satu buah soket yang kita lepas, yaitu soket yang menuju ke kompresor ya. Setelah kita lepas, kita akan mencoba menghidupkan eh, kulkasnya ya. Dan kulkasnya sudah hidup, itu kita lihat atau kita perhatikan untuk kedipannya ya. Aduh, angel ngomong gini deh. Kita lihat kedipannya seharusnya apabila kabel ke kompresor kita cabut, kedipan itu harus berubah menjadi 3. Nah, dan di sini terhitung masih 8 kedipan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
778 ya. Nah, sudah dipastikan ini, trouble pada kulkas ini atau modul ini, ya disebabkan karena ada komponen di bagian, sensor komunikasi data yang terdiri dari beberapa rangkaian. Rangkaian utamanya yang paling sering yaitu optocoupler, ini dia ya. Itu adalah rangkaian, optocoupler ya. Namun teman-teman jangan sampai salah, eee, salah titik ya, karena ada beberapa modul yang menggunakan, tidak hanya satu fotocoupler ya, ada yang 3, ada yang 2. Untuk LG ini kebanyakan 2 sih. Namun di sini hanya satu teman-teman ya, karena untuk IC power supply-nya sendiri sudah di-cover menjadi satu itu ya. IC power supply-nya itu beda daripada modul yang lain. Ini mungkin yang terbaru ya. Di sini kita akan mengganti fotocoupler PC817-nya ya. Ya, perlu diketahui sebenarnya untuk kulkas LG inverter atau perangkat yang berjenis inverter, baik itu sistem pendingin AC atau kulkas, ya, itu prinsip kerjanya hampir sama, hanya saja letak komponen dan mungkin tipe komponen yang digunakan itu berbeda, teman-teman ya. Jadi itu sebagai patokan atau acuan dasar dalam kita melakukan analisa agar lebih mudah ya. Nah, oke. Setelah kita lakukan penggantian PC817 atau VC817 optocoupler, seharusnya apabila modulnya sudah normal, itu kedipannya berubah menjadi 3 kali teman-teman ya. Jadi yang tadinya 8 kali kedipan, setelah kita ganti, komponen sensor, komunikasi data ini, harusnya kedipannya berubah menjadi 3 kali teman-teman ya. Itu pertanda kalau modulnya sudah normal. Dan untuk prinsip dasar, mungkin prinsip dasar kerja daripada IC IPM mungkin akan kita bahas di, kesempatan berikutnya ya. Baik, di sini kita sudah lakukan penggantian, fotocoupler WC817, kita akan mencoba menghidupkan kulkasnya. Oke, perlu diperhatikan, untuk kulkas LG ini atau kulkas LG inverter, untuk menunggu waktu kompresor hidup itu membutuhkan waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Oleh sebab itu, kita di sini selalu menggunakan cara cepat atau alternatifnya, yaitu dengan cara membuka tutup pintu bawah sebanyak, 8 atau 11 kali, agar mempercepat proses kerja kompresornya. Di samping itu juga mempercepat atau mempersingkat waktu tunggu kita dalam melakukan analisa berikutnya, teman-teman ya. Oke, kompresor sudah menyala dengan ditandai, modul sudah menyala maksud saya ya, karena kompresornya dicabut di sini, dengan ditandai motor fan sudah, hidup. Di sini kedipannya sudah berubah menjadi 3 kali. Nah, sudah dipastikan ya modulnya sudah beres teman-teman ya. Karena modul ini sudah beres, kita akan menutup covernya dan kita beralih ke bagian freezer. Karena
kompresor ini bekerja secara terus-menerus, otomatis bunga es di dalam freezer itu menumpuk pastinya ya. Nah, apabila tidak kita bersihkan itu, maka, proses kerjanya tidak akan maksimal di bagian freezernya. Jadi untuk memaksimalkan kerjanya, kita akan membuang sisa-sisa bunga es yang ada di bagian ruangan freezer agar sirkulasi udara dari freezer menuju ke ruang pendingin bawah, pintu bawah itu maksimal ya. Ini masih banyak muatannya nih. Kita turunkan satu persatu. Jadi saya terangkan kembali, kulkas ini sebelumnya sudah kita perbaiki ya. Namun pada waktu itu, sebelum kita lakukan perbaikan, ya, kita sudah, menyuruh usernya untuk mencabut, kabel striker atau kabel colokannya ya. Karena untuk agar, bunga es yang ada di bagian freezer itu mencair semua saat kita datang. Ternyata setelah kita colokan itu tidak ada kode kedip sama sekali teman-teman ya. Jadi disitulah kesalahan kita. Otomatis, eee, jadi 2 kali kerja kayak gini ya. Jadi saya ceritakan, kulkas ini mengalami, miskomunikasi data antara IC PM dan IC, microchip utama atau controller utama yang, mengendalikan motor fan dan sistem defrost. Karena trouble-nya berada di bagian miskomunikasi data, itu kompresornya hidup terus-menerus ya. Biasanya mungkin pada kulkas-kulkas atau kulkas-kulkas yang lain, itu kedip 8 kali kompresornya mati teman-teman ya. Namun untuk kulkas ini enggak, ini komunikasi datanya error, itu disebabkan karena photocouplenya yang short di kaki, 34 ya. Jadi sinyal PWM dari IC chip itu terdeteksi, hidup terus ya, tidak off. Jadi error seperti itu. Setelah kita ganti, alhamdulillah kedipannya sudah, tidak ada atau kedipannya sudah normal ya. Perhatikan di sini bunga esnya banyak sekali teman-teman ya. Ini akan kita cairkan menggunakan air panas agar mempercepat proses kerja kita. Kalau kita tunggu mencair ini ya mungkin bisa sampai, 8 jam baru cair teman-teman ya. Sebenarnya biasanya sih kalau kita ini di luar, sekalian kita cuci kulkasnya pakai air keran itu biar tambah bersih. Namun ini di dalam kulkasnya ya, jadi nggak kita, cuci pakai air keran. Biasanya kita dorong pakai air keran itu eee, lebih enak, maksudnya biar kita juga bisa membersihkan seluruh bodi-bodi kulkasnya yang kotor. Ya banyak sekali itu numpuk bunga bunga esnya teman-teman. Oleh sebab itu, bunga es ini yang memperhambat sirkulasi angin dari ruang freezer menuju ke ruang bawah.
Oke, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terus ikuti channel saya agar tidak ketinggalan video-video eh, perbaikan elektronik lainnya dari saya. Terima kasih telah menonton. Jumpa lagi bersama saya di video berikutnya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam satu solder. Oke, sirkulasi sudah normal, guys. Tinggal kita berkemas-kemas.